Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di TV Prativi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita mencoba membahas yang berhubungan dengan makronutrisi. Di sini ada dua yang berhubungan dengan makanan. Ada makronutrisi dan ada mikronutrisi. Di mana makronutrisi ini dibagi tiga. Ada karbohidrat, ada protein, dan ada lemak. Sedangkan mikronutrisi ada berbagai multivitamin, kemudian berbagai mineral. Beda makronutrisi dengan mikronutrisi, di mana makronutrisi adalah makanan yang kebutuhannya besar, sedangkan mikro kebutuhan yang kecil. Berbicara mengenai tubuh kita ini hampir mirip dengan kulkas, di mana kulkas ada dua bagian. Ada yang atasnya disebut dengan freezer dan di bawahnya chiller. Di mana yang menjadi perhatian kita adalah isi kulkas yang di chiller, sedangkan yang di freezer kurang mendapat perhatian. Sebenarnya yang diisi di freezer inilah yang menyimpan makanan-makanan terbaik. Contohnya, misalnya kita menyimpan ikan. Ikan ini tentunya telah mengalami tidak kita olah dulu, kita buang kepalanya, buang ekornya, kita buang sisinya. Juga dengan udang. Udang juga kita buang kulitnya, buang kepalanya dan ekornya. Bisa juga dengan daging demikian, yang tinggal cuman daging segarnya yang kita simpan di freezer. Begitu juga dengan tubuh kita. Tubuh kita ini yang paling dominan dan menjadi perhatian kita adalah chillernya, usus dan lambung. Makanya sedikit kita merasa lapar, langsung kelabakan, langsung berusaha untuk mengisinya. Padahal tubuh kita ini ada dua bagian juga seperti kulkas. Ada chiller, usus dan lambung, kemudian ada freezer. Freezer ini tempat penyimpanan kelebihan lemak-lemak yang selama ini kita makan. Disimpan di mana? Biasa di perut, sehingga perut lama-lama makin membuncit. Kemudian di pinggang, pinggang makin melebar ke kiri kanan. Kemudian di leher, kemudian di wajah, sehingga wajah kita nampak seperti rembulan. Yang dulunya agak tirus, sekarang udah membengkak. Inilah tempat-tempat utama penyimpanan freezer tubuh kita. Ini tentunya menjadi perhatian bagi kita, karena apabila freezer yang nampak dari jauh ini terpenuhi semua, penuh, badan kita akan terus menyimpan di tempat-tempat organ vital. Bisa di ginjal, bisa di liver, bisa di jantung dan pembuluh darah. Ini juga merupakan tempat-tempat penyimpanan atau freezer kita selanjutnya. Kita tahu di mana berapa besar freezer penyimpanan barang kita, yaitu dengan cara menimbang berat badan, sehingga tahu berapa berat ideal. Kalau seandainya misalnya berat atau tinggi kita 165 cm, berarti berat ideal kita 65 kilo. Kalau beratnya sampai dengan 85 kilo, berarti freezer kita udah tertimbun sekitar 20 kilo. Karena dalam berat ideal aja kita udah ada lemak 10%. Jadi 10% dari berat badan. Kalau 65 kilo berarti 6,5 kilo. Jadi kalau 85 kilo, 20 kilo tambah 6,5 kilo, hampir 30 kilo kita menimbun di freezer. Ini menjadi perhatian bagi kita, bahwa ini menjadi suatu yang serius kita perhatikan. Jangan kita biarkan penimbunan ini berlanjut, karena ini tentunya akan sangat berhubungan dengan kesehatan kita berikutnya. Karena hampir semua penyakit-penyakit degeneratif, baik itu kencing manis, kardiovaskular, hipertensi,
kemudian kolesterol, trigliserida, pengentalan darah, kemudian penyumbatan pembuluh darah adalah akibat penimbunan di freezer kita, terutama yang sudah sampai ke organ-organ vital. Dan untuk kita yang muslim, jangan lupa bahwa freezer ini merupakan modal bagi kita, modal untuk melaksanakan ibadah. Ibadah apa? Tentunya ibadah puasa-puasa sunnah yang bisa kita laksanakan setiap saat. Dan jangan kita sia-siakan, karena tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah ini. Terutama orang-orang yang beratnya di bawah normal, orang yang kurus dan orang-orang yang kurang sehat. Jadi kita ni yang sehat dan kelebihan freezer, jadi mari kita manfaatkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Semoga Allah akan memberi berkah kepada kita. Jadi badan kita yang diberikan oleh Allah dengan kelebihan freezer ini kita manfaatkan untuk ibadah, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang banyak, kemudian badan juga sehat sebagai bonus. Karena dengan ibadah puasa inilah badan kita baru bisa mengambil pengalihan kalori dari karbo yang selama ini tertimbun menjadi lemak. Dengan melaksanakan ibadah puasa, saat kekosongan pemasukan karbo, badan mengambil kalori dari timbunan-timbunan lemak yang ada di freezer kita. Jadi dengan melaksanakan ibadah puasa, badan kita akan lama-lama freezernya terpakai. Kalau kita tidak pernah melaksanakan ibadah puasa dan tidak pernah melakukan diet, ini tentunya tidak akan pernah berkurang. Tidak akan berkurang, akan terus berlanjut, bertambah. Ini jangan disia-siakan. Kemudian ditambah juga dengan ada aktivitas dengan olahraga, kemudian juga diet-diet yang bisa mengurangi timbunan-timbunan lemak, sehingga badan kita akan sehat seperti yang kita harapkan. Yang sering kita lihat sekarang bahwa kita paling memperhatikan sealer. Artinya apabila kita sedikit lapar, langsung mengisi sealer kita, usus dan lambung. Sedangkan freezer kita yang masih banyak kurang mendapat perhatian. Padahal freezer kita, simpanan yang ada di freezer kita, makanan yang tinggi kalori. Artinya apa? Timbunan lemak di freezer kita 1 gram 9 kilokalori, dibandingkan dengan makanan yang kita makan setiap hari, 1 gramnya 4 kilokalori. Jadi lebih 2,5 kali simpanan kalori yang ada di freezer kita. Jadi kita tidak perlu takut untuk melaksanakan ibadah puasa, karena timbunan kalori yang ada di badan kita kalorinya cukup tinggi. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita, sehingga lama-kelamaan badan kita akan turun dan kita akan menjadi berat badan ideal akibat memakai freezer yang selama ini tertimbun untuk melaksanakan ibadah, sehingga menjadi modal bagi kita untuk ibadah puasa. Jadi terus kita menyampaikan bahwa makronutrisi yang menjadi perhatian kita pertama adalah protein, di mana protein ada 2 jenis. Pertama dari tumbuh-tumbuhan, kemudian dari hewan. Dari tumbuhan dan hewan ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dari hewan, pengolahannya memerlukan asam hidroklorid, sehingga sifatnya asam, pencernaan yang agak sukar dicerna. Tapi kandungan asam aminonya lengkap, asam amino esensial. Sedangkan dari tumbuh-tumbuhan, untuk mencernanya cukup dengan pH 7, cukup dengan modal amilase yang ada di air liur kita. Tapi kandungan asam amino esensialnya kurang. Jadi termasuk orang yang vegetarian, sehingga perlu memakan tumbuh-tumbuhan agak banyak dibandingkan dengan yang boleh mengkonsumsi protein dari hewan. Kemudian protein ini sebaiknya kita konsumsi kapan? Pertama, saat bangun tidur ataupun malam sebelum tidur.
kemudian saat berbuka puasa ataupun setelah berolahraga. Yang kedua, makronutrisi yang perlu kita jelaskan adalah berupa lemak. Lemak ini ada dua kategorinya. Pertama, ada lemak yang alami yang tidak mengalami pengolahan. Ini sumbernya bisa dari alpukat, bisa dari PCO, dari minyak kelapa, kemudian minyak almond, dan dari jenis-jenis yang lain yang bisa yang tinggi kadar asam lemak jenuhnya, termasuk tinggi omega 3. Ini sifatnya adalah antiinflamasi. Bisa juga kita dapatkan dari butter. Kemudian yang satu lagi jenis yang mengalami pengolahan. Ini sifatnya mengalami pengolahan baik pemanasan dan pengolahan yang panjang sehingga bersifat inflamasi. Kemudian jenis ini tinggi omega 36-nya. Kita dapatkan dari mana? Dari minyak sayuran, minyak jagung, minyak bunga matahari, minyak sawit, dan dari margarin. Jadi dua jenis lemak ini beda hasilnya apabila kita konsumsi untuk kebutuhan kita sehari-hari. Juga menjadi perhatian bagi kita. Kemudian yang ketiga adalah makronutrisi yang banyak kita konsumsi sehari-hari. Ini berupa makanan pokok, yaitu karbohidrat. Karbohidrat kita bagi berdasarkan indeks glisemiknya, kita bagi 3. Pertama, karbohidrat yang mengalami pengolahan. Ini indeks glisemiknya lebih tinggi. Contohnya nasi putih, kemudian tepung. Tepung ini dan turunannya bisa mie, roti, kue basah, keripik, kerupuk. Kemudian yang ketiga gula pasir. Sehingga gula pasir ini hampir semua makanan mengandung gula pasir, termasuk dari minum-minuman. Sehingga ada istilahnya hidden sugar yang kita tidak tahu, tidak rasakan bahwa kita setiap saat mengkonsumsi gula pasir. Ini jenis karbohidrat yang tidak ada seratnya, sehingga indeks glikemiknya cukup tinggi. Apabila kita konsumsi dalam jumlah yang banyak, akan merangsang untuk keluarnya insulin. Insulin keluar, apabila tidak terpakai langsung ditimbun kembali menjadi lemak yang badan kita. Ini tentunya menjadi perhatian bagi kita. Yang kedua adalah karbohidrat yang tidak mengalami pengolahan. Ini berupa biji-bijian atau berupa umbi-umbian. Biji-bijian ini bisa dari beras merah, bisa beras matirai, kemudian dari gandum, kemudian dari umbi-umbian, juga ada dari bisa ketela, ubi, kemudian kentang. Ini adalah jenis-jenis karbohidrat yang tidak mengalami pengolahan. Indeks glisemiknya lebih rendah dibandingkan dengan yang mendapat pengolahan. Ini mengandung serat, mengandung vitamin, mengandung mineral, ada magnesium, kalsium, mangan, fosfat. Dia lebih lengkap kandungannya karena tidak mengalami pengolahan. Ini kalau untuk indeks glisemiknya bisa kita berikan angka 75. Kemudian yang ketiga, yang paling bagus di antara keduanya adalah karbohidrat serat. Ini di mana dijumpai di buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan mengandung serat tinggi, sayuran juga mengandung serat tinggi. Ini kadar indeks glisemiknya cukup rendah. Indeks glisemik adalah kecepatan daripada tubuh kita untuk menyerap, mengubah menjadi glukosa. Sehingga kalau rendah, tentunya tidak akan terjadi penimbunan di badan kita. Juga karena seratnya banyak, kita akan cepat merasa kenyang. Dan juga komposisinya cukup lengkap. Ada vitaminnya, ada mineral, ada enzim, ada serat, dan mineral yang lengkap.
Cuman yang menjadi perhatian bahwa untuk jenis buah-buahan dan sayuran ini, karena hampir semua sekarang menggunakan pestisida untuk pengolahannya. Ini harus hati-hati, harus kita bersihkan dulu sehingga kita tidak ikut memakan zat-zat kimia yang berbahaya bagi tubuh kita. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bisa menjadi perhatian bahwa timbunan-timbunan yang ada di badan kita akan mudah kita kurangi dengan memperhatikan jenis dari makanan yang kita konsumsi. Baik dari proteinnya kita pilih, dari lemaknya kita pilih, kemudian dari karbohidratnya kita pilih. Sehingga badan kita yang diberikan Allah yang masih sehat, masih banyak freezernya, bisa kita manfaatkan untuk modal ibadah puasa. Kenapa? Karena ibadah puasa ini ibadah yang pahalanya luar biasa. Sekian, terima kasih.